Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 2 April 2026, sebagaimana yang terdapat di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai ke-20. Masuk dalam perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan membacakan Yohanes 13 ayatnya yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai ke-20, saya mengambil tema saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Mengapa Yesus harus melakukan hal itu? Kelihatannya ini sesuatu yang aneh dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. Di mana seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya itu. Tetapi saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ingin melihat dahulu dalam nas sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, terlihat bahwa telah terjadi pertengkaran di antara para murid Yesus mengenai siapa yang hebat atau yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengajarkan kepada mereka bahwa siapa yang mau menjadi terbesar justru haruslah menjadi seorang hamba. Yesus memberikan contoh tentang apa artinya yang terbesar dalam kerajaan Allah dengan cara membasuh kaki. Karena ini merupakan simbol penebusan seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus pada ayat yang ke-8. "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan sekedar ritual, tetapi ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu penebusan. Pembasuhan kaki menjadi simbol yang akan dihadapi Yesus di atas kayu salib. Karena tanpa penebusan dari Yesus, tidak mungkin kita mendapatkan pengampunan daripada Allah. Melalui tindakan pembasuhan kaki ini, Yesus mengingatkan murid-muridnya dan kita semua agar saling melayani satu dengan yang lainnya. Jikalau Yesus yang adalah guru dan mau melayani mereka dengan sesuatu yang dianggap hina, maka tidak ada alasan bagi mereka, termasuk kita, untuk tidak saling melayani satu dengan yang lain. Dan pada ayat yang ke-17 Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu jika melakukannya." Jadi praktek membasuh kaki dan perintahnya agar wajib diteruskan oleh para murid-murid adalah merupakan gagasan Tuhan agar para murid mengerti dan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa mereka harus mau merendahkan diri satu dengan yang lainnya untuk saling melayani satu
dengan yang lainnya. Dalam kehidupan persekutuan orang-orang Kristen, sekalipun kita mungkin mempunyai jabatan yang terhormat, entah itu di kantor kita atau di dalam jemaat. Namun jabatan tersebut bukan halangan untuk kita saling melayani. Justru jabatan terhormat yang dipercayakan merupakan sebuah tanggung jawab moral yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan Tuhan telah memberikan teladan yang baik dan menginginkan para murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan agung yang Engkau berikan saat Engkau menanggalkan jubahmu dan membasuh kaki murid-muridmu. Engkau yang adalah Tuhan dan Guru tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati yang rendah, seperti mana Engkau telah merendahkan hatimu. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, dari keangkuhan, dari keinginan untuk menjadi yang terbesar, tapi mampukan kami untuk saling melayani dengan kasih yang tulus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kebaikan sesama, sebagaimana Engkau telah melayani kami. Oh Roh Kudus, tolonglah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, yang berani mengesampingkan ego dan melayani satu dengan yang lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian akan kasih dan kerendahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.